menyampaikan sesuatu yang sangat penting ya bagi rakyat Indonesia ya. Terutama juga saya sampaikan nih, saya aturkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa kami bertiga, Roy Suryo, Rismon Syanipa, dan saya, Dr. Tifa, itu mengalami diskriminasi. Mengalami inequality before the law. Ya. Supaya tahu, tanggal 7 November 2025, Polda Metro Jaya menetapkan ada 8 tersangka. Ya. Tapi sampai dengan hari ini, 5 tersangka yang lain sama sekali belum dilakukan pemeriksaan. Ya, ini buat kami diskriminatif. Kemudian sebelum mereka diperiksa, bahkan kemudian kami bertiga berkasnya dari Polda Metro Jaya per 12 Januari 2026 sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, ini diskriminasi yang kedua. Ini kami mengalami inequality before the law yang kedua. Dan ini sudah di luar batas ya, sudah di luar batas. Namun secara ilmu saya, ya ilmu perilaku, ilmu neuroscience behavior, saya melihat tindak tanduk dari Polda Metro Jaya itu menunjukkan bahwa mereka itu kebingungan, mereka itu panik, ya sehingga mereka melupakan undang-undang mereka sendiri, Perkap. Mungkin nanti Pak Alkati bisa sampaikan, mereka juga melupakan apa yang menjadi standar operasional prosedur. Kami ya sudah menyampaikan daftar permohonan saksi-saksi dan ahli-ahli ya untuk RRT, tetapi sampai dengan hari ini belum dipanggil satupun. Bahkan kemudian baru saja kami terima bahwa mereka akan dipanggil tanggal 20 Januari 2026. Sementara berkas kami sudah dilimpahkan ke kejaksaan 12 Januari 2026. Ini artinya Polda Metro Jaya mengalami kebingungan secara waktu. Ya, kenapa? Kalau berkas dilimpahkan ke kejaksaan, artinya mereka sudah selesai melakukan pemeriksaan. Berkas sudah lengkap kan? Baru mereka kemudian patut dan layak untuk melimpahkan kepada kejaksaan. Nah, artinya apa? Polda Metro Jaya kami duga melemparkan bola panas. Mereka kebingungan. Kemudian yang kedua, ya yang kami mau sampaikan adalah kami juga membutuhkan ini sebagai hak kami sebagai warga negara yang memiliki persamaan hak di mata hukum kita, ya, bahwa kami juga menuntut adanya ketransparansi terhadap 709 dokumen yang dimiliki oleh Joko Widodo, ya, yang dimiliki oleh Joko Widodo itu ada 709 dokumen, ya, yang menurut Badaskrim tanggal 22 Mei 2025 itu sudah di-spill oleh mereka. Sekitar 55 ini kalau para teman-teman jurnalis ingat ya, mereka sudah spill sekitar 55 dari 709 dokumen tersebut. Yaitu isinya transkrip, isinya registrasi, kemudian isinya foto-foto KKN dan sebagainya. Itu kurang lebih ada 55 dan saat ini sudah kami lakukan penelitian. Nah, kalau Badaskrim sudah spill, berarti kami juga menuntut keterbukaan atas Undang-Undang Informasi Publik terhadap sisa 564 dokumen yang lain untuk kami lakukan penelitian. Nah, teman-teman, dari 709 dokumen kami sudah meyakini bahwa salah satunya adalah soal skripsi. Ya, kami bertiga sudah berkali-kali sampaikan bahwa skripsi dari Joko Widodo itu adalah skripsi palsu. Kami meyakini berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan metodologi riset bahwa skripsi tersebut palsu. Berikutnya lagi, tanggal 22 Mei 2025 juga Badaskrim juga mengeluarkan transkrip nilai, ya, transkrip nilai atas nama Joko Widodo. Justru dari situlah kami melihat sekali lagi dokumen yang ketiga ini juga dokumen transkrip nilai palsu. Sebab kalau transkrip nilai seorang sarjana kehutanan UGM lulusan 1985, ya, transkrip nilainya seperti ini. Ya. Ya, ini skripsi palsu, ya, skripsinya palsu. Transkrip nilai lulusan kehutanan UGM tahun 1985 harus seperti ini. Harus seperti ini, wajib seperti ini. Tidak seperti transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Badaskrim waktu itu. Yang menyatakan itu adalah transkrip nilai dari Joko Widodo. Artinya transkrip nilai itu pun palsu, 99,9%. Nah, dari 3 bangunan dokumen ini saja, kita sudah bisa membuat sebuah simpulan bahwa beliau ini tidak pernah lulus sebagai sarjana kehutanan UGM. Kami bisa pastikan. Sebab ya, dokumen utama yang selama ini dianggap sebagai dokumen asli ya,
Kita bisa lihat ini yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Roy ya. Jadi ini adalah ijazah, gini ya, gimana nih? Ijazah ya. Mas aku pinjam yang pakai gitu. Iya, yang lebih gampang nih. Saya mau tunjukkan ya. Ini yang pre-out ya, yang asli. Iya, ini tahun 85. Ya, ini adalah ijazah asli 100% 24 karat dari lulusan Sarjana Kehutanan UGM tahun 1985. Inilah bentuk ijazah asli. Ya. UGM itu universitas terbaik di Indonesia. Ya, tidak mungkin mengeluarkan ijazah abal-abal. Saya memberikan satu bukti saja bahwa ijazah yang diperlihatkan kepada kami secara singkat di gelar perkara khusus 15 Desember 2025 kemarin itu pun juga ijazah yang tidak asli. Ya. Dari satu hal saja yang teman-teman semua bisa melihat, dari apanya yang paling ceto welo-welo. Apanya? Ya, ini sama-sama keluaran 1985. Apa yang beda? Yang jelas sekali. Materai. Ya, materai merah Rp500 itu adalah sesuai dengan Undang-Undang tahun 1985. Sementara materainya Joko Widodo itu warnanya hijau, rupiahnya Rp100. Ya, ini adalah ijazah yang dikeluarkan bulan Mei 1985 dengan materai Rp500. Sementara ijazah yang katanya adalah Joko Widodo dikeluarkan bulan November 1985, masa materinya turun? Tidak mungkin kan? Masa materinya turun? Kan tidak mungkin itu, ya. Kan tidak mungkin itu, ya. Nah, jadi dari sini saja belum kita sampaikan ada 11 perbedaan ya. Ini kalau permainan anak-anak itu ya. Coba Anda bisa lihat perbedaannya gitu ya. Itu ada 11 perbedaan ya. Yang jelas sekali. Nah, terus saya spill boleh ya, Mas? Saya spill satu-satu. Soal emboss atau emboss ya. Emboss ini adalah cetakan sebuah cap ya. Cetakan sebuah cap itu yang digunakan untuk mengunci tanda tangan yang bersangkutan. Jadi bukan sebuah ornamen biasa-biasa saja. Yang penting ada embossnya, bukan. Ya, emboss itu adalah bukan sekedar ornamen tapi cap untuk mengunci tanda tangan. Kalau cap ini digunakan untuk mengunci tanda tangan, artinya capnya dulu atau tanda tangannya dulu? Ya tanda tangannya dulu kan, baru dicap. Nah itu bisa dibuktikan dengan uji forensik digital. Tanda tangannya dulu atau capnya dulu. Nah kami bisa pastikan ya bahwa ijazah yang waktu itu diposting oleh Dian Sandi Utama tanggal 1 April 2025 ini seperti ini ya. Satu ini beda dengan ijazah yang ditampilkan kepada kami di gelar perkara khusus 15 Desember 2025. Beda. Ya kami bisa pastikan, beda. Jadi ada dua versi ijazah Joko Widodo yang keluar. Kalau kita lihat dari postingan Dian Sandi Utama yang menyatakan ijazah ini asli, kemudian yang kemarin ditunjukkan kepada kami di gelar perkara khusus itu juga sebuah versi yang beda ya. Kalau kita lihat dari sisi embossnya, coba teman-teman lihat ya. Apakah ada embossnya? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Nah, pada yang versi ijazah Joko Widodo 15 Desember 2025 terlihat samar-samar ada embossnya. Ya, memang tidak bisa kami tunjukkan karena kami pun hanya boleh melihat, tidak boleh memfoto. Terlihat seakan-akan ada embossnya, tetapi mata kami bertiga ini adalah mata peneliti. Kami langsung tahu bahwa emboss itu tidak merupakan sebuah cap timbul yang tetapi printing ya. Karena yang kami lihat dan sudah kami raba pada ijazah asli ini, ya, embossnya itu ceklok ya, ceklok artinya cetak tinggi, ceklok. Ya, cetak tinggi dan itu susah sekali untuk dipalsukan, teman-teman ya. Karena itu ada ornamen rahasianya pada emboss itu. Jadi dia bukan semata-mata seperti bulat seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Kapolri, sahabat saya itu teman saya Tulistyo Sigit Prabowo ya, untuk janganlah memberikan buah mangga yang karbitan. Buah mangga yang masih mentah tapi dikarbit.
ke kejaksaan. Anda harus profesional. Sebagaimana yang diminta ya, bahwa kepolisian itu harus melakukan reformasi total. Termasuk di sini. Jangan berikan mangga mentah karbitan kepada kejaksaan. Yang ada nanti pingpong sana, pingpong sini. Ya, karena kejaksaan udah pasti akan mengembalikan lagi berkas itu kepada kepolisian. Biayanya besar sekali yang harus ditanggung oleh negara ini. Ditanggung oleh pajak kita. Ya, setiap kasus ini menghasilkan membutuhkan biaya besar sekali ya, ratusan juta bahkan mungkin miliaran. Masa kita semua akan kalah melawan satu orang yang jelas-jelas melakukan pemalsuan. Baik, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kawan-kawan, saya hanya ingin menambahkan sedikit ya, bahwa ada beberapa versi. Isu ijazah ini syarat akan politik nggak sih Pak? Maksudnya banyak yang bilang Bapak mengamankan AHY gitu Pak dalam... Sama sekali enggak. Saya, Dr. Tifa, Dr. Rizwan, itu insya Allah kami itu sains murni, ilmu pengetahuan murni. Berarti bukan untuk 2029. Sama sekali enggak ada. Joko Widodo sendiri yang menarik-narik ke urusan politik. Ya, dia menuduh ada orang besar, terus termul-termulnya bilang ada warna biru, ada apa? Kasihan ya. Enggak benar. Jadi makanya saya setuju. Salah satu partai menuntut para termul itu yang mengatakan kalau ada orang besar atau bahkan ada satu partai di balik itu. Enggak ada sama sekali. Berarti kami bertiga pure ilmiah, pure sains. Berarti ini membantah kalau kedekatan Pak Roy Suryo dengan Pak SBY ini saya memang di balik isu ini gitu. Enggak ada. Saya memang tidak pernah kemudian mundur dari partai dengan berkhianat. Saya mundur baik-baik dari Partai Demokrat 6 tahun yang lalu dan hubungan saya masih tetap baik, tapi hubungan baik itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Ya. Terima kasih Pak Roy. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terserah. Ya udah. Komen. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan, jadi insya Allah tidak akan mengulangi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Refli Harun selaku kuasa hukum kami dari Bala RRT. Tadi juga ada Pak Girsang, ya Pak Jamada Girsang. Nanti juga ada Pak Alkatiri dan tentu saja Dr. Tifausia Tiasuma. Kita memohonkan izin, Dr. Rismon hari ini lagi berada di Bandung, lagi berada di luar kota, jadi tidak bisa ikut membersamai. Pengennya tadi ikut membersamai, tapi ya udah diwakili oleh kami berdua. Nah, yang pertama adalah tadi Mas Refli atau Dr. Refli atau Prof. Refli mengatakan bahwa kita menyambut baik dan sangat mendukung keputusan Komisi Informasi Pusat kemarin pada perkara yang diajukan oleh Dr. Bonatua Silalahi. Yaitu apa? Salinan ijazah milik Joko Widodo yang sudah digunakan, sekali lagi, sudah digunakan pada tahun 2005 dan 2010 di KPU Solo, kemudian 2012 di KPUD DKI Jakarta, 2014-2019 di KPU Pusat, itu sifatnya adalah terbuka dan harus disampaikan kepada publik ya. Karena itu adalah dokumen yang tidak boleh dirahasiakan atau di luar ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang kebetulan saya juga ikut menyusunnya. Karena KIP menandaskan atau kata Prof. Rafli itu memperkuat ayat 18 pasal 18 ayat 2 di Undang-Undang KIP bahwa orang yang pernah menggunakan ijazah itu adalah selaku publik yang harus menginformasikan. Jadi nanti di sini kita akan melihat siapa penanda tangan legalisasinya. Kemudian tanda tangan dari profesornya, dari rektor, kemudian dekannya. Dan saya atau kami sudah mendapatkan petunjuk bahwa ada di antara 5 dokumen yang ada di KPUD dan KPU itu adalah tidak berkesesuaian dengan faktanya. Jadi clear banget, ada petunjuknya nanti akan kita informasikan. Kami mendukung penuh, kami mengucapkan terima kasih kepada KIP, Komisi Informasi Pusat yang telah memenangkan suara rakyat. Jadi ini adalah kemenangan rakyat. Yang kedua adalah yang ingin saya sampaikan. Jadi tadi benar kata Pak Jamada Girsang
kami begitu melihat gelar perkara khusus yang kemudian sosok kertas seperti ini yang ditampilkan, ya, saya langsung saat itu juga tanpa tadi ngaleng-ngaleng saya langsung bilang, lah ini palsu, 99,9% palsu karena fotonya itu sangat-sangat kontras dan foto ini adalah sangat-sangat tidak berkesesuaian kalau foto itu dikatakan 40 tahun yang lalu. Dan orang lain yaitu Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Uggraseno kemarin pada saat sidang lawsuit yang ada di Solo juga mengatakan, saya kenal langsung dengan Pak Jokowi. Saya lihat foto ini bukan Jokowi, itu seorang mantan Wakapolri loh ya. Jadi mantan Wakapolri yang semoga didengarkan oleh para junior-juniornya di sini. Karena beliau mengatakan orangnya tidak sama. Nah, jadi artinya apa? Jelas betul bahwa bukti yang coba diajukan ini adalah memang tidak berkesesuaian dengan fakta. Apalagi dalam gelar perkara khusus itu, bukti itu dimasukkan dalam plastik begini. Nah, coba kalau itu ada embos, tangan siapa yang bisa nembus masuk ke plastik? Nggak mungkin, plastiknya tebal, lebih tebal dari ini malah. Ya, jadi nggak mungkin. Kalau di sini ada embos, apalagi dia mengatakan embus, bukan embos, embus. Ya gitu, di dalam salah satu infotainment, cc.com, saya rekam itu pernyataannya, itu kan ada embus. Tangan saya meraba, meskipun saya nggak boleh. Ya nggak mungkin raba, uang plastiknya itu nggak sobek, nggak apa-apa. Dan kita juga mengaturkan doa Al-Fatihah kepada pemilik ijazah ini. Karena adik dari beliau, yaitu Pak Rujito, kemarin sudah menayangkan ini ijazah aslinya di Pengadilan Negeri Solo pada Citizen Lawsuit. Boleh dipegang, boleh difoto, bahkan Mas Rujito mengatakan, Pak Taufik juga, kemudian Pak Andika juga mengatakan, silakan difoto dengan high resolusi. Mohon maaf, di sini masih saya kaburkan, karena saya waktu itu memang belum meminta izin kepada Pak Rujito. Tapi Pak Rujito sendiri kemarin malah mempertunjukkan ijazah aslinya. Ditunjukkan, ada embos, ya bukan embus ya. Ada embos, ada watermark, dan ada satu lagi yang dia center-center. Ya, nah itu apa? Nanti akan ada. Jadi sekali lagi teman-teman semua, saya ingin menandaskan bahwa 3 poin tadi itu sangat-sangat penting. Dan itu sebenarnya saya mengulangi statement Prof. Refli tadi. Apa yang kami lakukan itu sebenarnya justru beda dengan apa yang dilakukan oleh orang bernama Dian Sandi Utama dan Andi Aswan. Didukung oleh ahli abal-abal namanya Joshua Sinambela. Yang justru dia lah sebenarnya melanggar. Jadi Andi Aswan dan Joshua Sinambela pada 2 kali tayangan TV, tanggal 19 dan 25 November, live, dia menunjukkan ijazah palsu. Kenapa? Karena justru ijazah yang di-upload oleh Dian Sandi ini dikoreksi. Sehingga logo Universitas Gadjah Madanya menjadi rusak. Itulah yang harusnya dilakukan oleh kepolisian, menerapkan pasal 32 dan 35. Bukan kami. Kami nggak pernah melakukan rekayasa. Yang kami lakukan ini adalah zooming atau magnifying. Bukan editing. Ya, zooming atau magnifying itu biasa. Misalnya, saya sering diminta oleh Polda Metro dan Mabes untuk misalnya ada perampokan di supermarket. Nggak jelas plat nomor motornya atau plat nomor kendaraannya. Saya diminta menganalisis. Masa saya menganalisis gambar besar ada logo supermarketnya atau apanya? Enggak. Saya zoom ke plat nomor. Saya lakukan proses separation. Cyan, magenta, yellow, black. Kemudian saya pisahkan lagi. Teksturnya saya tambahin. Saya tingkatkan hue-nya. Saya tingkatkan sharpness-nya. Itulah yang kami lakukan. Dan pada saat itu, ijazah yang disebut 1120 milik Joko Widodo dan ijazah 1117 milik Sri Murtiningsih, ijazah 1115 milik Frono Jiwo. Ini beda, teman-teman bisa lihat. A-nya beda. Ijazah milik Joko Widodo, istilah saya waktu itu adalah mencotot, ya, mencotot atau keluar. Nah, nanti kita juga akan mendengarkan statement dari Dr. Tifa bahwa 700 sekian dokumen itu, 709 dokumen itu pun juga diverifikasi. Apa itu? Kok bisa dijadikan barang bukti? Mestinya satu barang bukti saja cukup. Dan statement yang menarik dari, sekali lagi, Pak Komjen Uggraseno, kalau yang namanya barang palsu, itu yang biasanya disita. Saya kasih contoh, Michael Benyamin Sinaga mengadukan Andi Aswan dan salah satu termo lainnya ya, saya sebut aja lah namanya Mo1 dari Mo1 TV, itu namanya Irjan, ya, Laurentius Irjan Bu, ya, itu karena menuduh Michael Sinaga itu kartu persnya palsu. Michael Sinaga memberikan kartu pers ke polisi. Apakah disita kartu pers itu oleh polisi ini? Enggak, dikembalikan. Barang yang asli dikembalikan. Barang yang dicurigai tidak asli disita. Nah, jadi Pak Komjen Uggraseno juga mengatakan, kok lucu, malah ijazahnya Jokowi itu disita. Jadi sekali lagi itu poin-poin dari saya. Jadi menambahkan apa yang tadi sampaikan Prof. Refli
dan juga Pak Jamada, nanti akan tambahkan Pak Al-Katiri dan juga Dr. Tifa. Sedikit saja, saya tambahkan di luar ini sedikit. Sekali lagi jangan percaya dengan foto ini ya. Foto ini adalah hoax. Ini rekayasa, AI generated. Ya, dibuat dengan menggunakan artificial intelligence. Ya, ini mesra sekali tapi nggak ada. Dan orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf itu. Nah, jadi makanya kita tunggu saja. Kenapa dia? Oh ya silakan. Ya, nggak ada minta maaf. Ini palsu ya? Palsu ya? Nggak ada. Jadi statement dari ES Egy Sujana dan kemudian Damai Hairul Lubis itu akan membuat orang-orang itu bertanya-tanya. Dan sekaligus orang-orang itu akan membuat satu pemikiran di kepala dan pemikirannya adalah budrek mereka. Ya, budrek itu pusing. Jadi silakan orang-orang pusing, budrek ya. Budrek lah, bukan budrek ini pakai ini. Ini bukan. Tidak ada. Itu ya berdatang aja, makanya tanyakan ke Pak Egy Sujana dan Damai Hairul Lubis. Saya ketemu Pak Damai Hairul Lubis di salah satu TV kemarin sore. Saya mendengar suara langsung dari Pak Egy Sujana di TV yang lain dalam acara live juga. Pak Egy Sujana mengatakan nggak ada maaf-maafan. Bahkan dia mengibaratkan kedatangan saya dan Damai Hairul Lubis itu bagaikan Nabi Musa dan Nabi satu lagi Nabi Harun mendatangi Fir'aun. Wah, ngeri banget, mendatangi Fir'aun. Jadi biarkan orang-orang yang memperbincangkan itu silakan budrek. Kami tidak ambil pusing. Kami tidak ambil budrek. Kami RRT tetap solid. Bahkan RRT tetap solid dengan 5 yang lain. Bahkan dengan 4 yang lain. 12-nya jangan coba dipecah-pecah dengan politik Davidi et Impera gaya kompuni dulu. Ya, terima kasih. Memberikan hadiah buku kepada Presiden. Ya biasa kalau buku, respon juga kasih buku ke siapa-siapa. Dr. Tifa, saya, dan juga kasih buku ke Pak Prabowo juga. Ya, nggak apa-apa, kritikan. Ya, harus CBM. Ya, jangan cemen. Iya ya, CBM itu apa? Bludrek dan juga memalukan. Nah, sekian terima kasih. Wassalamualaikum. Ya? Ya tanyakan makanya ke Pak Egy. Ya? Nggak apa-apa, silahkan diajukan RJ. Dan kemarin kuasa hukumnya juga bingung mendengar statementnya Pak DHL sama Egy. Ini nggak minta maaf kok kasih RJ. Ya udah, makanya. Tapi benar ya, dibenarkan memang sudah mengajukan RJ. Katanya semenjak 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Menditanyakan langsung lah, ya. Jangan kita. Ya, nanti budrek kita. Enggak. Udah, di luar itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Jadi soal Egy Sujana itu tanyakan kepada Egy Sujana ya. Jangan tanyakan kepada kita. Tapi dari acara langsung di sebuah TV dia sendiri mengatakan tidak minta maaf, itu aja yang bisa kita sampaikan. Dr. Tifa silakan.